Selamat pagi semuanya. Jadi kita dari kelompok 4 Matkul Religion. Saya Franz Jingga kesini. Terus saya Peter Anderson. Saya Jennifer Aurelia. Dan hari ini kita mendatangkan salah satu narasumber dari agama Buddha. Kok bisa perkenalan? Ya, nama saya Untung. Saya dari Wihara Yungte, Jalan Sukoman Jaya 1 nomor 14. Oh, sebagai apa di viharanya itu? Kebetulan di wihara saya udah dari tahun 92 dan ada belajar sedikit tentang rohani di bidang keagamaan Buddha, dan sama pendahulu diberi kepercayaan sebagai guru untuk memberikan pengajaran tentang Dharma di wihara kami. Sorry ya Bu, ini pertanyaannya agak sensitif. Jadi yang pertama itu sebenarnya Buddha itu menyembah siapa dan siapa sih Tuhannya? Karena kan banyak orang masih bingung tentang Buddha itu. Konsep ketuhanan di dalam agama Buddha ya sebetulnya sebagian besar dengan semua umat keyakinan agama lain itu sama ya. Karena kita semua itu pada dasarnya manusia itu ada merasakan bahwa di luar diri manusia ini ada satu kekuatan yang lebih besar, di mana kekuatan itu adalah yang menciptakan, juga yang mengatur dan memelihara. Kekuatan itu kita anggap mungkin di dalam sebagian agama disebut sebagai Tuhan. Tapi di dalam proses pemahaman itu, karena ada latar belakang suku Buddha yang berbeda, ada penyebutan macam-macam. Ada yang disebut Yang Widi, ada yang disebut Allah, ada yang disebut sebagai Ibunda Suci, atau kalau kita orang Tionghoa khususnya agama Buddha itu disebut sebagai Sangti. Sangti itu adalah kaisar yang paling tinggi. Nah, artinya dia penguasa segala alam di dunia ini. Nah, kalau kita berguru pada Buddha, bukan berarti Buddha itu sebagai Tuhan, tapi Buddha adalah orang yang memiliki kesadaran. Dalam hal ini adalah Siddhartha Gautama. Nah, dia itu karena ada satu kesadaran tentang kehidupan kematian, akhirnya beliau memberikan pengajaran. Nah, kita yang mengikuti beliau disebut sebagai pengikut Buddha. Nah, disebutlah sebagai ajaran Buddha. Nah, tapi beliau bukan Tuhan, ya. Dewa gitu. Nabi. Nah, nabi atau guru pengajar ya. Jadi ya kurang lebih seperti demikian kurang lebih ya. Nah, ajaran-ajaran yang kita ikuti karena ini pengikut Sang Buddha, jadi kita disebut sebagai agama Buddha. Tapi pada saat Sang Buddha ada, beliau nggak menyebutkan bahwa ini agama Buddha. Jadi artinya Buddha di sini adalah pengajaran yang memberikan kesadaran pada tiap umat manusia. Lebih ke ajaran gitu tadi. Iya, ajaran. Ajaran itu adalah agama. Agama itu adalah mengajarkan manusia untuk kembali ke hati nurani. Karena pada saat itu kan banyak sekali yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau di dalam India dulu kan ada kasta-kasta, sehingga membuat manusia ini perilakunya kan terhadap manusia lain itu nggak adil. Jadi maka timbullah satu ajaran untuk membimbing manusia kembali ke jalan yang benar. Kalau di Buddha sendiri itu vegan wajib atau enggak ya? Soalnya kan ada beberapa orang yang Buddha tapi ada yang vegan, ada yang enggak vegan gitu. Sebetulnya bukan satu kewajiban, tapi dalam bentuk satu kesadaran. Karena kita di dalam agama Buddha ini meyakini bahwa di dalam diri manusia ini itu ada dua hal. Satu itu ada badan raga, satu itu ada roh suci, roh jiwa, ya kan? Nah, kita hari ini bisa terlahir jadi manusia karena karma kehidupan lalu itu ada berbuat kebajikan, sehingga kita hari ini terlahir sebagai manusia. Nah, apabila hari ini kita banyak melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, melawan nurani, maka di kehidupan berikutnya roh kita itu terlahir bukan dalam bentuk
manusia, tapi dalam bentuk binatang atau makhluk alam rendah yang lain. Nah, dapat diartikan bahwa di sini ini kan rohnya sama, cuma casingnya yang berbeda. Karena binatang pun ada rasa iba, ada rasa cinta kasih, cuma nggak selengkap manusia. Karena itu kalau kita tahu bahwa binatang itu, kalau manusia makhluk yang paling sempurna, kepalanya itu kaki pijak bumi, kepala hadap langit, nopang langit. Tapi kalau binatang kaki pijak bumi, punggungnya yang hadap langit. Karena diartikan mereka membelakangi kehendak Tuhan, maka dia sebagai binatang. Nah, kita hari ini vegan, vegetarian, karena menganggap mereka juga umat, mereka juga sama seperti kita. Cuma kebetulan mereka ini kehidupan lalu berbuat kesalahan sehingga dihukum jadi binatang. Nah, itu atas dasar itu kita sebaiknya umat Buddha itu belajar untuk bervegetarian, tapi bukan satu kewajiban, tapi hanya pemahaman, kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal itu. Kalau di Buddha sendiri itu kayak larangannya apa? Kalau misalnya di Kristen kan gak boleh tato karena merusak bait Allah lah anggapannya. Nah, kalau misalnya Muslim kan gak boleh minum minuman keras gitu, contoh-contohnya. Kalau di Buddha sendiri larangan yang paling gak boleh itu apa? Utamanya ada 5 sila. Itu sa tao in wang jiu. Sa ini membunuh. Membunuh itu adalah perbuatan kejahatan yang utama. Ya, membunuh segalanya lah istilahnya itu. Ya. Terus kedua, tao itu mencuri. Mencuri itu ya kayak korupsi, ya toh. Terus atau menggunakan barang selain milik kita tanpa izin. Nah, itu namanya mencuri. Terus in itu asusila. Asusila itu melakukan praktek hubungan suami istri yang tidak semestinya antara pria wanita. Nah, sekarang ini bukan hanya antara pria wanita, pria-pria, wanita-wanita juga bisa, ataupun pria sama setengah wanita atau setengah pria, macam-macam sekarang ini. Ya, itu termasuk in, asusila. Terus sa tao in wang. Wang itu bohong, ucapan hoax, kebencian atau apa. Terus ada gosip, fitnah, mulut cabang dua. Itu semua termasuk satu kebohongan. Nah, ini bisa merusak apa? Merusak seseorang. Kayak misalnya orang itu pembunuhan karakter. Gara-gara ucapan kita, misalnya kamu nggak berbuat apa-apa, akhirnya orang ini merasa tertekan, bisa sampai bunuh diri karena ada ucapan kita, sehingga 5 sila kita langgar semua, ya kan? Terus ada terakhir jiu. Jiu itu istilahnya mabuk. Mabuk ini istilahnya kalau orang Jawa bilang madat. Madat ini bisa dari, kalau mungkin narkoba, minum-minuman keras, ataupun minum kecanduan. Nah, termasuk kita main game ini termasuk jiu madat. Kita lupa waktu, lupa makan, lupa segala karena ada keterikatan kita akan satu hal ini tadi, mabuk akan duniawi ini tadi. Nah, ini 5 sila ini merusak hati nurani kita. Kalau di dalam Buddha ada ren ili zhi. Kalau kita membunuh, hilang rasa cinta kasih kita. Ren itu cinta kasih. Kalau kita mencuri, hilang jiwa satria kita. Nggak adil kita bagi orang lain. Kalau kita asusila, berarti li itu sopan santun, hilang rasa sopan santun kita. Kalau uang ini bohong, itu hilang kearifan kita. Kalau kita mabuk atau madat, hilang apa? Iman kita. Sin itu bisa dipercaya. Biasa kalau kita agama lain disebut sebagai iman, keyakinan. Itu sin. Ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira jelas ya? Jelas. Jadi gitu aja sih pertanyaan ini dari kita Seputar agama Buddha. Iya. Oke. Terima kasih ya, udah ngulangin waktunya. Ya. Baik.